Antara tahun 1811 dan 1812, patahan New Madrid memicu serangkaian gempa bumi berkekuatan besar yang mampu mengubah aliran sungai Mississippi dan mengguncang wilayah Amerika Utara. Peristiwa-peristiwa ini termasuk yang paling intens yang pernah didokumentasikan di negara tersebut, dan kini bahaya seismik yang tertidur ini kembali mengancam. Studi-studi terbaru menunjukkan patahan New Madrid sebagai salah satu ancaman alam terbesar di Amerika Serikat, setara dengan patahan San Andreas dan Cascadia. Jika gempa dengan magnitudo seperti itu terjadi saat ini, konsekuensinya akan sangat katastrofik. Jutaan orang bisa terdampak, dengan kota-kota hancur total dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berubah secara irreversible. Metropolis seperti Memphis dan St. Louis tetap rentan tanpa perlindungan memadai terhadap gempa yang sekuat yang mengguncang wilayah itu 200 tahun lalu. Ketidakpedulian ini mengkhawatirkan dan waktu terus berjalan. Tapi sebenarnya, seberapa luas tragedi ini akan terjadi di masa kini? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa dahsyat tahun 1811 dan 1812? Ikuti kami dalam sebuah investigasi tentang sejarah gempa New Madrid yang jarang diingat dan proyeksi para ahli yang mungkin menjadi kunci untuk menghadapi yang terburuk. Sebuah kejadian mengejutkan menandai Desember 1811, 9 hari sebelum Natal, ketika gelombang seismik melintasi Amerika Serikat. Pagi itu, penduduk Asheville di Carolina Utara terbangun oleh getaran tanah yang ganas. Meskipun gempa tidak menyebabkan kerusakan parah atau korban jiwa, pengalaman itu menakutkan bagi banyak orang yang belum pernah menyaksikan gempa bumi sebelumnya. Sebuah laporan rinci tentang kejadian tersebut ditulis oleh seorang saksi, dirilis beberapa hari kemudian di sebuah surat kabar regional. Sesuatu yang mungkin luput dari perhatian dalam keadaan lain. Yang mengubah episode ini menjadi sesuatu yang luar biasa adalah dampak nasionalnya. Dalam hitungan hari, laporan yang identik mulai muncul di media massa di seluruh wilayah Amerika. Alexandria Gazette menggambarkan bagaimana 20 hektar tanah tiba-tiba ambruk selama gempa bumi yang hebat, meninggalkan puncak-puncak pohon sejajar dengan permukaan tanah. Dalam waktu singkat, catatan-catatan semakin banyak, dari Natchez dan Charleston di selatan hingga Washington, Pittsburgh, Detroit, dan New York di utara. Sebagai gambaran tentang luasnya, seolah-olah fenomena ini mencakup jarak antara Los Angeles dan Vancouver di Kanada. Ada catatan bahwa Presiden James Madison sendiri merasakan getaran di Gedung Putih. Dampaknya begitu intens hingga menyebabkan retakan pada struktur Capitol. Pada malam yang tak terlupakan itu, seolah-olah seluruh wilayah Amerika Utara berguncang. Meskipun itu hanyalah tanda-tanda awal. Selama kurang lebih 2 bulan, hingga Februari tahun berikutnya, gempa bumi kuat terus mengguncang wilayah tersebut. Sementara penduduk berusaha memahami asal-usul fenomena ini, informasi mengalir perlahan dari pedalaman ke pesisir timur. Seiring berjalannya minggu, sebuah keanehan semakin jelas. Semakin jauh kabar berasal dari barat, semakin mengesankan laporannya. Narasi yang paling menakutkan muncul dari lembah Mississippi, di wilayah Louisiana yang baru terbentuk saat itu. Penduduk daerah itu menyaksikan serangkaian gempa bumi selama musim dingin 1812 yang luar biasa sekaligus mengerikan. Wilayah itu dilanda lebih dari 2.000 gempa bumi, beberapa mencapai magnitudo 7,0 bahkan melebihi 7,5. Berdasarkan berbagai kriteria, ini merupakan gempa bumi terkuat yang pernah tercatat di daratan Amerika Serikat. Dan yang paling mengejutkan, terjadi di lokasi yang tidak biasa, bukan di pesisir barat seperti yang diduga, tetapi di jantung negara itu, dekat kota New Madrid. Yang mungkin lebih mengesankan adalah bahwa, bahkan setelah 2 abad, penyebab pasti dari gempa bumi ini tetap menjadi misteri, dengan banyak hal yang masih harus ditemukan. Saat ini, para ilmuwan mengeluarkan peringatan yang mengkhawatirkan, karena bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa sesar New Madrid mungkin akan memicu gempa besar lainnya. Tanda-tanda peningkatan aktivitas di sepanjang sesar telah menimbulkan kekhawatiran baik di kalangan ahli maupun penduduk setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah tren yang mengkhawatirkan telah menarik perhatian para peneliti. Peningkatan aktivitas seismik di zona New Madrid. Menurut United States Geological Survey, meskipun gempa kecil dan pergerakan di sepanjang sesar mungkin tidak terasa di permukaan karena erosi dan lapisan tebal sedimen sungai, pergeseran halus ini mengungkapkan akumulasi energi yang berbahaya yang pada akhirnya dapat melepaskan gempa bumi dengan skala katastrofik. Waktu terus berjalan dan wilayah ini tetap sangat rentan terhadap konsekuensi dahsyat yang bisa muncul tanpa peringatan. Untuk sepenuhnya memahami dampak gempa besar di area ini, kita perlu melihat kembali ke masa lalu dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi selama gempa sebelumnya. Ikuti kami saat
saat kami menyelidiki sejarah gempa New Madrid, kondisi terkini di wilayah tersebut, dan ancaman nyata dari gempa baru yang mungkin terjadi. Pertama, mari kita mengenal raksasa seismik yang menakutkan yang tertidur di tengah Amerika Serikat. Zona seismik New Madrid seringkali berada di bawah bayang-bayang pesaingnya yang lebih terkenal di pantai barat dan Alaska. Namun, jangan terkecoh oleh ketenangannya yang tampak. Area ini yang membentang melintasi Missouri, Arkansas, Tennessee, dan Kentucky adalah pusat aktivitas seismik yang mampu memengaruhi jutaan kehidupan. Untuk mengungkap asal-usul raksasa geologis ini, kita perlu mundur ke masa Prakambrium, 750 juta tahun yang lalu. Pada era inilah superbenua Rodinia memulai proses pecahnya, membentuk lembah rift yang kemudian berubah menjadi area kerapuhan di kerak bumi. Bekas luka geologis ini, yang kini terkubur di bawah sedimen yang diendapkan oleh sungai Mississippi yang megah, menjelaskan mengapa wilayah ini memiliki relief yang kasar di tengah lanskap yang sebagian besar datar. Mississippi, jiwa yang berdenyut di area ini, mengalir berkelok-kelok melintasi jantung zona seismik New Madrid, membentuk dataran banjir yang luas yang berfungsi sebagai urat nadi perdagangan, pertanian, dan transportasi. Daerah banjirnya, yang ditandai dengan tanah yang dalam dan subur, secara historis menjadi fondasi bagi pertanian yang intensif, dengan perkebunan kapas, kedelai, dan tanaman lainnya yang luas mendominasi cakrawala. Namun saat menjauh dari aliran air, tanah secara bertahap naik menuju dataran tinggi Ozark di barat dan pegunungan Appalachia di timur, menampilkan kontras yang dramatis dengan dataran banjir. Ketinggian ini, dengan bukit-bukit terjal dan hutan yang luas, mengungkapkan keragaman lingkungan dan ekosistem yang membentuk wilayah ini. Ozarks, terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan, dipenuhi gua, mata air alami, dan depresi karst, menambahkan elemen geologis unik yang memperkaya fisiografi regional. Namun, zona seismik itu sendiri, yang dibentuk oleh patahan tersembunyi di bawah permukaan, memberikan pengaruh halus pada permukaan. Guncangan gempa mengubah jalur sungai, termasuk Mississippi, menciptakan danau-danau baru, dan mengubah relief melalui proses likuifaksi dan pergerakan massa. Fenomena geologis ini mewariskan lanskap yang dipenuhi memori tektonik. Aspek paling menarik dari aktivitas seismik di wilayah New Madrid terletak pada fakta bahwa ia didominasi oleh gempa intraplate yang terjadi di dalam lempeng tektonik, bukan di pinggirannya, di mana peristiwa seperti itu lebih sering terjadi. Teka-teki ini memesona para peneliti yang menyatakan gempa bumi ini terjadi jauh dari ujung lempeng tektonik Amerika Utara. Berbeda dengan daerah lain yang rawan gempa, wilayah New Madrid tidak dibatasi oleh satu patahan tunggal, melainkan oleh sistem kompleks retakan yang saling bertautan di bawah tanah. Retakan tersembunyi di bawah permukaan ini menyulitkan analisis dan pemahaman menyeluruh. Inilah alasan mengapa sedikit penduduk yang pernah menyaksikan gempa signifikan di daerah ini. Meskipun memiliki sejarah kehancuran yang intens, namun catatan sejarah mengungkapkan bahwa zona seismik New Madrid tetap merupakan kekuatan yang patut dipertimbangkan hingga saat ini. Ia terus menjadi titik kritis baik bagi ahli geologi maupun tim manajemen bencana. Meskipun tenang belakangan ini, arsip wilayah ini membuktikan potensi dahsyatnya. Zona seismik New Madrid mungkin adalah raksasa yang tertidur, tetapi satu yang memerlukan kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Bagi para skeptis, mari kita tinjau catatan sejarah. Halo teman-teman, jeda sebentar sebelum kita lanjutkan. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Insi Curiosity. Aktifkan notifikasi, Anda akan berkontribusi untuk konten yang semakin baik. Sebuah kesaksian autentik dari yang selamat dari gempa tahun 1811. Sekarang, mari kita dengarkan kisah menakjubkan dari tangan pertama tentang peristiwa seismik tahun itu. Dalam sebuah dokumen yang ditujukan kepada editor New York Evening Post, penulis menggambarkan pengalaman traumatisnya, menawarkan perspektif unik tentang ketakutan dan kekagetan yang melanda wilayah tersebut. Kesaksian ini berasal dari William Pierce, yang sedang berlayar di sungai Ohio dan Mississippi dengan armada perahu datar menuju New Orleans. Mereka berlabuh dekat New Madrid ketika gempa pertama muncul. Catatan rinci Pierce tentang malam itu dengan jelas menggambarkan kekacauan dan ketakutan yang terjadi. Pierce dan anak buahnya terbangun tepat pukul 2 dini hari karena guncangan keras pada kapal mereka. Pada awalnya, mereka mengira telah menabrak gosong pasir dalam kepanikan. Kru berlarian ke geladak. Pierce segera menyadari bahwa ini bukan bahaya biasa di sungai, melainkan gempa bumi yang menyebabkan kekacauan. Gempa susulan tidak memberi ruang untuk keraguan, berlangsung selama sekitar 8 menit. Guncangan begitu kuat hingga daun-daun di pohon pun bergetar, menunjukkan besarnya fenomena ini. Sebuah pohon ok megah terbelah dua, dengan mahkotanya terjatuh ke air. Hutan di sekitarnya bergoyang seperti alang-alang rapuh diterpa angin. Bunyi dahsyat rantai
Ranting-ranting yang bertabrakan bergema keras, bagai angin kencang menerpa rumpun bambu yang rapat. Mereka kemudian dihadapkan pada dilema, tetap di tempat berbahaya itu semalaman atau berusaha berlayar melalui bahaya sungai. Setelah mempertimbangkan, mereka memutuskan lebih bijak untuk tetap di tempat. Saat fajar, gempa lain mengguncang wilayah itu, bahkan lebih dahsyat dari yang pertama. Beruntung, mereka tetap di tempat. Tanah yang baru saja mereka tinggalkan terbelah dan runtuh ke sungai. Pohon-pohon tercabut dan terlempar ke arus dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga kapal mereka pasti hancur jika sedang bergerak saat itu. Bahaya sebenarnya terungkap selama 4 gempa pertama. Dentuman menggelegar dari seberang sungai, seperti tembakan artileri. Awalnya, mereka mengira tebing sungai runtuh, tetapi gempa kelima mengungkap kenyataan. Letusan vulkanik di sepanjang retakan menyemburkan material berpijar ke langit malam. Tanah bergetar dengan deruman yang dalam, dan air sungai yang tadinya jernih tiba-tiba menjadi keruh. Dekat dengan haluan kapal, semburan udara dan air yang ganas menyembur dari permukaan, melontarkan lumpur dan pecahan hingga lebih dari 9 meter ke udara. Ledakan-ledakan ini muncul di mana-mana, beberapa mencapai ukuran yang mengerikan. Pohon-pohon kuno yang terendam selama berabad-abad tercabut dari dasar sungai dengan kekuatan brutal. Beberapa jatuh terbalik, yang lain terlontar seperti panah ke langit, sementara beberapa lainnya turun perlahan, mengambang seperti bulu. Itu adalah malam yang memadukan teror dan pesona, dipenuhi bayangan kematian. Dalam kesunyian yang mencekam, mereka menyaksikan alam hancur di depan mata mereka. Guncangan tanah terus berlanjut, diiringi oleh rentetan ledakan tak berujung yang bergema seperti guntur yang tak henti. Sungai berubah setiap saat, airnya bergolak tanpa henti. Kapal itu berada di ambang bencana, terutama di mana gelembung-gelembung mendidih muncul di bawah lambung. Beruntung, pusaran-pusaran itu tidak meledak. Jika salah satu geser muncul tepat di bawah kapal, bencana tidak bisa dihindari. Suara pohon-pohon tumbang tak henti-hentinya. Bagian-bagian tebing yang utuh runtuh ke sungai, menelan segala sesuatu di jalurnya, mengganggu untuk menyaksikan raksasa-raksasa yang dahulu tak tertaklukkan, yang telah menghadapi berabad-abad cuaca buruk, bergoyang seperti ranting sebelum bertabrakan. Banyak yang tercabut dengan kekuatan dahsyat dan terlempar ke air yang bergolak. Sebatang pohon raksasa berdiameter 3 kaki terbang, lebih dari 90 meter, dari tebing ke dasar sungai, menjadi ancaman mematikan bagi pelaut yang ceroboh. Pulau-pulau kecil menghilang tanpa jejak, pertanda bahwa yang lain akan segera menyusul. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke hilir, yang mereka temukan hanya kehancuran dan kekacauan. Secara ajaib, mereka berhasil melarikan diri dari nasib tragis yang merenggut jutaan nyawa selama peristiwa katastrofik ini. Hingga saat ini, lembah Mississippi yang megah masih menyimpan bekas dari guncangan seismik dahsyat tersebut. Tetapi kapan kita harus bersiap menghadapi gempa besar berikutnya? Geologi zona patahan New Madrid terbentuk dari rangkaian batuan sedimen yang kompleks, seperti batu kapur, yang memperkuat dan menyebarkan gelombang seismik, menciptakan efek mirip gema genderang. Konfigurasi geologis yang unik ini menyebabkan gempa di area tersebut menyebar lebih jauh dan menimbulkan kerusakan lebih parah dibandingkan gempa dengan magnitudo serupa di pantai barat. Saat ini patahan New Madrid yang masih aktif menjadi ancaman seismik terbesar di Amerika Utara bagian timur Pegunungan Rocky. Kawasan ini mencatat sekitar 200 gempa per tahun, meskipun sebagian besar tidak terasa. Namun diperkirakan gempa berkekuatan 3.0 terjadi setiap tahun, sementara gempa di atas 5.0 mungkin terjadi setiap 10 tahun. Meskipun sifat gempa tidak bisa diprediksi, peneliti menghitung risikonya berdasarkan catatan sejarah. Data geologis menunjukkan bahwa gempa di atas 7,5 skala Richter dapat terjadi setiap 200 atau 300 tahun di New Madrid. Para ahli memperingatkan kemungkinan 25% hingga 40% gempa kuat di atas 6.0 akan melanda wilayah ini sebelum 2040, menyebabkan kehancuran besar dan korban jiwa. Mega gempa di patahan New Madrid akan membawa konsekuensi yang menghancurkan. Ribuan nyawa melayang, puluhan ribu bangunan akan rata dengan tanah, dan jutaan orang kehilangan rumah. Ini akan menjadi mimpi buruk tanpa akhir, karena tidak ada cara untuk memprediksi gempa besar berikutnya. Satu-satunya pertahanan kita adalah persiapan, dengan langkah-langkah keamanan ketat di seluruh area. Baru-baru ini, FEMA, Badan Manajemen Darurat Federal, meningkatkan upaya untuk mempersiapkan pusat ALS menghadapi gempa, mengakui potensi destruktif dari gempa besar di wilayah tersebut. Badan ini mengalokasikan sumber daya ke KUSEK, Konsorsium Gempa Pusat Amerika Serikat, untuk mengordinasikan proyek yang memperkuat rencana darurat di 8 negara bagian yang paling rentan: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, dan Tennessee. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan, mengembangkan, dan menyatukan rencana darurat
negara-negara bagian tersebut memastikan tindakan bersama yang efisien dalam menghadapi kemungkinan gempa bumi besar. Meskipun demikian, ini masih sangat minim dibandingkan dengan apa yang dipertaruhkan jutaan nyawa. Apakah Anda percaya bahwa wilayah New Madrid akan menghadapi gempa bumi dalam waktu dekat? Apakah ada wilayah lain yang Anda anggap lebih rentan terhadap gempa yang akan datang? Tinggalkan perspektif Anda di komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memeriksa video berikutnya yang muncul di layar Anda. Itu benar-benar menarik.